Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Firanika Widiasari dengan nomor induk mahasiswa 111232094. Saya adalah mahasiswa dari Universitas di Nusantara. Pada video ini, saya akan mempresentasikan peran strategis manajemen sumber daya manusia dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Apa itu peran strategis sumber daya manusia? Peran strategis manajemen sumber daya manusia adalah fungsi manajemen sumber daya manusia yang fokus pada penyelarasan kebijakan dan praktik sumber daya manusia dengan tujuan jangka panjang organisasi guna mendukung keunggulan kompetitif, pertumbuhan berkelanjutan, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Konsep peran strategi manajemen sumber daya manusia. Konsep peran strategis manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan dalam mengelola sumber daya manusia yang terintegrasi dengan strategi bisnis organisasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh kebijakan dan praktik sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, hingga retensi karyawan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Dalam konsep ini, manajemen sumber daya manusia tidak hanya berperan administratif, tetapi juga menjadi mitra strategis yang ikut serta dalam kegiatan berikut. Yang pertama, merancang kebijakan sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan masa depan. Manajemen sumber daya manusia perlu menyusun kebijakan yang tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mengantisipasi perkembangan di masa depan, seperti kemajuan teknologi, perubahan pasar, atau tren tenaga kerja. Contohnya, membuat program pelatihan digital untuk menyiapkan karyawan menghadapi era otomatisasi atau menyusun sistem kerja fleksibel untuk generasi pekerja muda. Yang kedua, mengelola perusahaan dan transformasi organisasi. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan perubahan, seperti restrukturisasi, digitalisasi, atau perubahan model bisnis. Peran manajemen sumber daya manusia di sini adalah membantu proses transisi berjalan lancar, misalnya melalui pelatihan, komunikasi yang jelas, pendampingan atau coaching, dan mengelola resistensi dari karyawan agar mereka siap menghadapi perubahan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing melalui pengembangan talenta. Daya saing organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia berperan penting dalam mengembangkan dan mempertahankan karyawan berbakat melalui pelatihan, program pengembangan karir, coaching, dan pengelolaan talent pool, agar organisasi selalu memiliki tenaga kerja yang unggul dan siap bersaing di pasar. Yang keempat, membangun budaya kerja yang produktif dan inovatif. Budaya kerja yang sehat akan mendorong karyawan untuk bekerja dengan semangat dan kreativitas. Manajemen sumber daya manusia harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, keterbukaan, penghargaan terhadap ide baru, dan keseimbangan kerja hidup, agar tercipta budaya kerja yang produktif dan mendorong inovasi di seluruh lini organisasi. Peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Ada 4 peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Yang pertama, peran administratif. Peran administratif mengelola tugas-tugas administratif seperti data kepegawaian, absensi, penggajian, tunjangan, dan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Fokusnya adalah efisiensi dalam ketepatan operasional. Contohnya, pengelolaan payroll dan absensi secara digital agar proses lebih cepat dan akurat. Yang kedua, peran manajerial. Peran manajerial merancang dan menerapkan kebijakan prosedur, serta sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mendukung tujuan organisasi, termasuk juga mengelola hubungan kerja, penyelesaian konflik, dan evaluasi kerja. Contohnya, menyusun sistem penilaian kerja tahunan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Yang ketiga, peran strategis. Peran strategis menyelaraskan kebijakan sumber daya manusia dengan strategi bisnis jangka panjang, melibatkan analisis kebutuhan masa depan, pengembangan talenta, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sumber daya manusia. Contohnya, menerapkan HRIS atau Human Resource Information System untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Yang keempat, peran sebagai mitra bisnis. Bekerja sama dengan pimpinan organisasi dalam proses pengambilan keputusan strategis, serta memberikan saran dan solusi terkait pengelolaan sumber daya manusia agar sejalan dengan perubahan dan kebutuhan bisnis. Contohnya, memberi masukan kepada manajemen tentang strategi retensi karyawan di tengah persaingan industri. Tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Tantangan dalam manajemen sumber daya manusia diantaranya adalah yang pertama, perubahan teknologi. Kemajuan teknologi menuntut manajemen sumber daya manusia untuk cepat beradaptasi, baik dalam proses kerja maupun dalam kebutuhan kompetensi karyawan. Otomatisasi dan digitalisasi memerlukan keterampilan baru yang harus segera dipenuhi melalui pelatihan atau rekrutmen. Contohnya, karyawan perlu dilatih menggunakan sistem HRIS atau replikasi kerja berbasis cloud. Yang kedua, persaingan talenta. Semakin banyak organisasi bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan talenta terbaik. Manajemen sumber daya manusia harus mampu menarik kandidat unggul dan menciptakan lingkungan kerja yang membuat karyawan betah. Contohnya, perusahaan harus menawarkan kompensasi menarik dan jalur karir yang jelas. Yang ketiga, perubahan regulasi. Hukum ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah terus berubah. Manajemen sumber daya manusia harus selalu mengikuti regulasi terbaru agar tidak melanggar hukum dan menjaga reputasi organisasi. Contohnya, penyesuaian kontrak kerja berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Karyawan atau manajer bisa saja menolak perubahan dalam struktur, budaya kerja, atau sistem baru. Manajemen sumber daya manusia harus mengelola transisi dan komunikasi yang baik, pelatihan, dan dukungan psikologis. Contohnya, penolakan terhadap perubahan sistem kerja dari konvensional ke hybrid. Yang kelima, keseimbangan kerja dan kehidupan atau work-life balance. Tuntutan kerja yang tinggi dapat menyebabkan stres dan kelelahan. Manajemen sumber daya manusia ditantang untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan. Contohnya, menyediakan fleksibilitas jam kerja atau program kesehatan mental. Kesimpulannya, peran strategi manajemen sumber daya manusia adalah menyelaraskan pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan jangka panjang organisasi untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan retensi karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga mendukung perubahan, membangun budaya kerja yang positif, serta menarik talenta unggul guna menciptakan organisasi yang adaptif dan kompetitif. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan menyimak video presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan ketidaktepatan materi. Bagi teman-teman yang memiliki saran dan pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih. Bye-bye.